kasihi, jumpa lagi dengan saya Jeffrey S. Chandra di dalam YouTube channel saya, yaitu Jeffrey S. Chandra Channel. Di dalam konten setiap hari Selasa dan Kamis jam 7 pagi dalam konten Indah Bersamamu, selama 20-30 menit kita mau menyentuh hati Tuhan setiap pagi jam 7 sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari itu, karena kita percaya ketika kita datang di hadapan Tuhan terlebih dahulu, mendahului segala kesibukan kita, maka Tuhan akan campur tangan di dalam segala hal sepanjang hari itu dan membawa kebaikan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam konten saya kali ini saya mau berbicara tentang selangkah lebih maju, one step ahead. Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua kita senang dengan slogan ini, dan kita berharap bahwa semua kita mempunyai prinsip hidup atau vision seperti ini, one step ahead, satu langkah lebih maju, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, sebab dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara ada banyak hal yang kita tidak pahami, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi pada waktu kita berjalan dan lebih cepat ke depan Bapak Ibu Saudara, maka kita sudah bisa melampaui segala apa yang tengah kita jalani hari ini dengan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya miliki visi dalam hidup ini bahwa kita ingin berjalan selangkah lebih maju di depan bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang ini, saya mau mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian yang sangat legendaris, ya, pujian ini Bapak Ibu Saudara, sebab pujian ini sudah diciptakan ratusan tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Tapi sampai hari ini pada waktu kita menyanyikan pujian ini, kita disadarkan bahwa semuanya is going to be okay as long as kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita mau angkat pujian ini. Saya yakin semua kita tahu pujian ini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan menyala. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku mengerti akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Siapa yang tahu akan hari esok? Bahkan firman Tuhan menantang setiap kita, siapa di antara kamu yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Bahkan dunia tidak pernah tahu kalau hari-hari ini wabah virus corona meluluh lantakkan dunia ini. Tatanan hidup yang sudah begitu baik, tidak ada seorang pun bisa banggakan hari esok. Itu sebabnya kalau hari ini kita sedang dalam keadaan baik, kalau hari ini kita sedang dalam keadaan diberkati, mungkin karir kita sedang najak, mungkin
kita lagi sehat walafiat, whatever. Jangan pernah sekali-sekali merasa gagah dengan semua itu. Sebab kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tetapi kita punya Tuhan yang bukan cuma memegang hari esok, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang mampu mengubah hari esok menjadi hari esok yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kita. Itu sebabnya di dalam pujian ini dikatakan, bukan surya yang kuharapkan, karena surya akan lenyap. Surya di sini bukan si surya, Bapak Ibu Saudara, tetapi surya itu menggambarkan hari esok. Setiap kali matahari terbit itu ada satu rasa yang bagaimana ya Bapak Ibu Saudara, kalau saya lagi saat teduh jam, sudah hampir bisa dipastikan matahari itu akan terbit pada pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi 5.15 itu masih gelap. Begitu 5.20, 5.25, 5 masuk 5.30 itu hampir selalu bisa dipastikan matahari mulai terbit, dan hanya dalam waktu beberapa menit kemudian terang semua sudah. Makanya pada waktu pujian, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Pada waktu memperkatakan kata-kata itu, ada juga terjadi pertentangan dalam hidup. Kenapa? Karena pada kenyataannya tidak setiap hari matahari terbit pada waktu yang sama. Kadang dia bisa terlambat seakan-akan. Kalau pagi-pagi kita bangun cuaca lagi mendung, kan mataharinya seakan terlambat. Mungkin saja matahari bisa terlambat, tapi dia tidak akan pernah lupa untuk tetap bersinar. Sekali waktu dalam hidup kita, mungkin kita mengalami dalam perjalanan hidup kita mengalami kegelapan, kegelisahan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, selama kita berjalan dengan Tuhan, selama Tuhan yang pegang tangan kita, maka hari depan kita akan penuh dengan pengharapan. Mari sama-sama sekali lagi kita mengatakan, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku mengerti akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Nah Bapak Ibu Saudara, pada ulasan kali ini saya mungkin akan banyak menyinggung sekali lagi mengenai Paskah. Loh, kok hari gini kok bahas Paskah? Bukankah Paskah itu sudah berlalu? Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengingat segala sesuatu hanya sebagai selebrasi atau perayaan semata. Paskah bukan hanya diingat pada bulan April setiap tahunnya.
pada waktu kita memperingati hari kematian dan kebangkitannya, melainkan setiap saat dalam hidup kita. Biarlah Paskah menjadi tonggak kemenangan bagi kita yang harus selalu kita ingat, karena kita boleh ada hari ini itu hanya karena karya penyelamatannya. Sebab justru iman kita ada pada peristiwa Paskah. Sebab tanpa Paskah, Bapak Ibu Saudara, tanpa kebangkitan, maka sia-sialah iman percaya kita. Ya. Oke, mari kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang terambil dari kitab Yohanes 20. Yohanes 20 ayatnya yang 19 sampai 22. Judul dari perikop ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Setelah kematian Yesus, murid-murid Yesus hidup di dalam ketakutan. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagimu, bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang berdosa, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada dosanya, tetap ada." Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali ayatnya yang ke-22 tadi. Dikatakan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Sebuah universitas di Surabaya, Bapak Ibu Saudara, memiliki semboyan selangkah lebih maju. Maksudnya adalah berpikir dan bertindak melampaui apa yang telah ada sekarang. Berorientasi kepada masa depan, lebih dulu mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Sebuah semboyan yang bagus sekali, bukan? Bapak Ibu Saudara, pada peristiwa Paskah yang setiap tahunnya kita peringati, mengingatkan kita kepada setiap kita akan sosok Tuhan Yesus Kristus yang juga senantiasa selangkah lebih maju. Mengapa saya katakan demikian? Coba kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Sementara orang kebanyakan masih berkutat pada masa kini, dia sudah bernubuat tentang masa depan. Sementara orang banyak berduyun-duyun mau mendengarkan khotbahnya, dia sudah menyiapkan para murid yang kelak akan meneruskan karyanya. Sementara masih di tengah jalan, dia sudah berbicara tentang penderitaan dan kematiannya. Sementara jasadnya mau dirempah, dia sudah bangkit meninggalkan kubur. Dan sementara para muridnya masih terperanjat akan kebangkitannya,
Dia sudah berbicara tentang roh Pentakosta. Dia selalu selangkah lebih maju. Mengapa? Sebab Dia adalah Tuhan bagi masa depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua kita tentu mengenal, bahkan menghafal sebuah lagu Paskah yang selalu dinyanyikan di setiap ibadah dan perayaan Paskah. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ya, Paskah senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita hidup dan Dia adalah Sang pemilik hari esok. Tuhan yang selalu berjalan mendahului kita di depan, memimpin dan menyediakan masa depan bagi anak-anaknya. Maka itu jangan takut lagi menatap masa depan. Seberat apapun tantangan pada masa sekarang, sepahit apapun pengalaman pada masa lalu, ingat, kita berjalan ke depan dan Yesus sudah berjalan mendahului kita sebagai pemimpin. Tuhan yang bangkit itulah pemegang hari esok kita. Jadi, mari berjalan bersama Dia. Are you afraid of tomorrow? Jesus said, I was there. Apakah kau takut akan hari esok? Tuhan Yesus berkata, Dia sudah ada di sana terlebih dahulu, menyediakan dan menyiapkan segalanya bagi setiap kita. Mari sama-sama sekali lagi kita mengatakan, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku mengerti akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Ini tangan kami, pegang tangan kami, berjalan bersama kami. Hanyalah Engkaulah Tuhan yang kami andalkan, yang kami percaya.
apa yang telah terjadi. Jangan hanya melihat apa yang terjadi masa kini. Jangan berhenti pada apa yang sedang kita alami hari ini. Pandanglah jauh ke depan. Mungkin hari ini jalan kita begitu gelap. Mungkin jalan kita hari ini seakan-akan buntu. Perhatikan baik-baik, sebab tidak pernah ada jalan buntu di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan selalu ada jalan. Lihat baik-baik, ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Dan Tuhan bukan manusia sehingga dia lalai atau berdusta. Apa yang dia janjikan dia pasti tepati. Kalau dia katakan masa depan kita penuh dengan pengharapan, hari esok kita penuh dengan berkemenangan, percayai itu, pegang janji Tuhan itu, maka itu pasti akan terjadi dalam hidup setiap kita. Jangan pernah ragukan dia. Jangan pernah takut untuk melangkah, sebab Tuhan yang menyertai kita lebih besar dari apapun yang tengah ada di hadapan kita. Asal kita mau tetap percaya, asal kita mau tetap berserah kepada Tuhan, maka dia pasti akan turun tangan atas hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sumber keberanian kami. Kami percaya bahwa Engkau sedang berjalan di depan kami, berjalan mendahului kami, dan menyediakan segalanya bagi kami, tanpa kurang sesuatu pun yang baik. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, juga tidak akan pernah melalaikan kami, sehingga kami tidak perlu takut dipermalukan atau khawatir terhadap penghinaan. Karena Engkau telah menyelamatkan kami, memanggil nama kami, dan mengangkat kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Memandang kami berharga di mata-Mu. Itu sebabnya kami tidak akan pernah takut, sebab Engkau tidak pernah memberi kami roh ketakutan, melainkan Engkau memberikan roh yang membangkitkan kekuatan di sepanjang jalan hidup kami. Maka kami akan menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu yang luar biasa itu. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menciptakan terang di balik kegelapan yang ada. Dan Engkau akan membuat terang-Mu bersinar di dalam hati setiap kami, ya Tuhan. Sungguh di hadapan-Mu saat ini kami akui bahwa hanya Engkaulah satu-satunya tempat pengungsian kami pada waktu kesusahan. Penolong dalam kesesakan sungguh sangat terbukti. Kami letakkan segenap kepercayaan kami, karena kami tahu bahwa Engkau begitu peduli atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.